Baik, selamat pagi Pak Surya, Pak Andi, serta Ibu-Ibu Kuasa Hukum. Perkenalkan saya Jacqueline, saya adalah mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pada para pihak pada hari ini untuk membantu Pak Surya dan Pak Andi menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan antara Pak Surya dan Pak Andi. Kemudian sebelum kita mulai, saya izin menjelaskan posisi saya terlebih dahulu. Di sini saya itu bersifat netral ya, saya tidak memihak baik Pak Surya maupun Pak Andi. Dan di sini juga saya tidak bisa memutus langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan ini. Jadi solusi penyelesaian pure nanti akan datang dari kesepakatan para pihak ya. Kemudian adapun tata tertib mediasi pada hari ini itu pertama setiap pihak berbicara secara bergantian dan tidak saling memotong. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dan seluruh proses dilakukan dengan itikat baik. Kemudian semua yang disampaikan dalam mediasi ini bersifat rahasia. Jadi saya harap apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini tidak keluar dari ruangan ini ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian tujuan utama kita adalah mencapai penyelesaian damai tanpa merusak hubungan keluarga maupun keberlangsungan perusahaan. Itu untuk tata tertibnya. Kemudian untuk agenda mediasi kita pada hari ini, pertama kita akan mendengarkan dulu posisi masing-masing pihak dari Pak Surya maupun Pak Andi. Kemudian kita juga akan membahas kira-kira dasar hukum dan fakta apa yang relevan dengan permasalahan kita ya hari ini. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi kepentingan utama dari Pak Surya maupun Pak Andi. Dan setelah itu kita bisa mencari kemungkinan solusi dan kesepakatan bersamanya. Kira-kira seperti itu. Apakah Pak Surya dan Pak Andi menyetujui agenda pada hari ini? Setuju. Baik. Kalau begitu kita mulai dari pihak Pak Surya dulu ya. Silakan Pak Surya menyampaikan pandangan Bapak. Oke, terima kasih Bu Mediator. Jadi kalau dari saya sendiri, saya mendirikan dan membesarkan perusahaan ini dari awal. Saya adalah pendirinya, sekaligus juga direkturnya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, saya mendirikan, membesarkan perusahaan ini. Waktu itu dananya dari saya dan istri. Lalu memang kami waktu itu menamakan sahamnya atas nama Andi. Baik. Atas nama dia untuk masa depan dia lah. Ya, kita mau yang terbaik buat dia. Tapi tiba-tiba dia mau menjual sahamnya. Saya tidak terima dong. Saya bertahun-tahun menjalankan perusahaannya sampai sebesar ini. Modalnya, operasionalnya, semua segala macam tuh saya. Tiba-tiba dia mau jual. Dari pihak saya tidak setuju dengan itu. Begitu Ibu. Baik Pak Surya. Saya mau rangkum kronologi dari Bapak tadi ya, supaya kita pastikan pemahaman kita sama ya Pak, kita sejalan. Nah, pertama, dana pembelian saham berasal dari harta keluarga berarti ya. Benar. Kemudian penempatan nama Andi dilakukan atas dasar kepercayaan. Benar. Kemudian tidak ada niat menyerahkan kepemilikan penuh dan perusahaan dijalankan sebagai usaha keluarga. Benar. Dan terakhir Bapak di sini keberatan ya atas rencana penjualan saham ini ke pihak ketiga. Benar gitu ya Pak? Ya. Oke, baik. Makasih Pak Surya. Selanjutnya Pak Andi, silakan untuk menjelaskan posisinya. Ya, terima kasih Bu Mediator. Ya, jadi sebenarnya di sini saya memahami posisi orang tua saya, tapi ya secara hukum dan setahu saya juga saya itu di sini adalah pemegang saham yang sah karena nama saya memang tercantum di dalam akta perusahaan ini dan anggaran dasar juga dan daftar pemegang saham juga. Jadi ya selama ini juga nggak pernah ada perjanjian tertulis yang memang menyatakan bahwa saya di sini tuh cuma minjem nama atau nomini, dan karena itu juga makanya saya merasa kayaknya saya punya hak deh di sini untuk mengalihkan atau untuk bahkan menjual saham saya ini gitu. Oke, baik. Jadi di sini Pak Andi menekankan bahwa pertama saham tercatat secara resmi atas nama Pak Andi. Kemudian tidak pernah ada perjanjian nomina tertulis. Ya. Kemudian hukum perseroan juga mengakui pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Berarti di sini Pak Andi secara hukum perseroan diakui sebagai pemegang saham yang sah, gitu ya. Dan di sini Pak Andi ingin menggunakan hak ekonominya secara sah. Begitu ya Pak Andi? Oke, baik.
Izin menjelaskan lebih lanjut Bu Mediator. Jadi kalau berdasarkan dengan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham perseroan itu dikeluarkan atas nama pemiliknya, Bu. Terus juga di pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas itu mewajibkan perseroan untuk memiliki dan menyimpan daftar pemegang saham sebagai bukti resmi kepemilikan. Lalu klien kami ini tercatat secara sah dalam daftar pemegang saham perseroan. Maka dari itu secara legal ownership klien kami ini masih pemilik saham yang sah. Lalu, lalu juga lalu setelah itu juga ada di pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas juga, Bu. Itu tentang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, terus juga menerima dividen, terus juga menjalankan hak lainnya berdasarkan dengan undang-undang, Bu. Selain itu di pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur kalau pengalihan hak atas saham itu pada prinsipnya dibolehin, Bu, sepanjang memenuhi prosedur hukum perseroan. Lalu karena nggak ada perjanjian nomine maupun pembatasan pengalihan saham dalam anggaran dasar perusahaan, klien kami ini tetap dilindungi oleh hukum, Bu. Izin menanggapi Bu Moderator, kami tidak mempersoalkan bahwa Bapak Andi ini tuh tercatat dalam daftar pemegang saham gitu, Bu. Namun yang kami persoalkan adalah dasar kepemilikan atas saham tersebut, karena hukum sendiri itu tidak hanya melihat siapa yang tercatat, tapi melihat bagaimana hak tersebut diperoleh, Bu. Nah, pada faktanya pun dana penyetoran modal itu berasal dari rekening dari Bapak Surya sendiri gitu, Bu. Dan pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan pun secara tegas itu menyatakan bahwa harta yang diperoleh itu selama perkawinan merupakan harta bersama, yang artinya modal yang digunakan itu untuk memperoleh saham tersebut. Jadi harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu digunakan untuk modal, disebutnya sebagai harta bersama. Begitu. Baik. Dari pihak Andi, tanggapan lagi? Ya, baik Bu Mediator, izin menanggapi, kami nggak membantah ya Bu asal dana tersebut. Tapi hukum perseroan itu nggak mengenal istilah pemegang saham karena pernah membayar. Yang diakui itu adalah siapa yang tercatat sebagai pemegang saham. Nah, jadi di pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu dengan jelas menyatakan bahwa saham perseroan itu dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan klien kami ini adalah pihak yang tercatat secara resmi kok. Oke, baik, kalau begitu izinkan kami bertanya ya, Bu. Apakah dari pihak saudara Andi sendiri itu memiliki bukti bahwa Pak Surya dan juga Bu Siti ini pernah menghibahkan saham tersebut kepada Bapak Andi? Maksudnya saudara? Ya, maksud saya kan kalau misalkan kita mengacu pada pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah sendiri itu adalah penyerahan suatu benda secara cuma-cuma, dan kemudian pasal 1682 pun mengatur bahwa hibah tersebut dibuat dengan akta notaris. Jadi maksud saya tadi itu cuman sederhana pertanyaannya, mana akta hibah sahamnya gitu, Pak Bu? Nggak ada, karena sejak awal pencatatan saham atas nama klien kami itu tidak pernah diposisikan sebagai hibah. Nah, justru itu poin kami, Bu. Jika bukan hibah, maka tidak pernah ada peralihan hak secara penuh gitu dari orang tua kepada anaknya gitu, kepada Andi. Sehingga sangat prematur jika klien saudara ini menganggap dirinya memiliki hak penuh atau hak absolut atas saham tersebut. Ya, tapi kan nama saya ada di akta perusahaan. Bapak Andi, gini, kami ini tidak membantah nama Bapak itu ada di akta. Yang kami pertanyakan adalah apakah pencantuman nama Bapak ini memang dimaksudkan untuk menyerahkan kepemilikan perusahaan tersebut, atau hanya bentuk kepercayaan keluarga Pak Surya ini kepada anaknya gitu, Pak? Bu Mediator, justru argumen lawan kami ini sangat berbahaya loh, Bu. Kalau setiap orang ini membiayai pembelian saham bisa sewaktu-waktu mengklaim dirinya sebagai pemilik sebenarnya, berarti kepastian hukum dalam perseroan itu akan hilang dong, Bu. Jadi buat itulah Undang-Undang Perseroan Terbatas itu mewajibkan adanya daftar pemegang saham, karena hukum itu butuh kepastian, Bu. Dan hukum juga membutuhkan keadilan, Bu. Karena itu pasal 1865 KUH Perdata sendiri mengatur bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak wajib membuktikan hak tersebut gitu. Kami dari pihak Pak Surya siap membuktikan
aliran dana dari rekening keluarganya, dan karena itulah kami memiliki rekening koran, terus kami memiliki bukti transfer, kami memiliki bukti pengaturan modal dan lain sebagainya, yang dimana yang sekarang ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah Bapak Andi sendiri memiliki bukti bahwa dana 25 miliar itu berasal dari Bapak Andi atau dari mana? Klien kami nggak menyatakan dana itu berasal dari dirinya, Bu. Oke, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Berarti di sini kita sepakat ya Pak Bu, bahwa sumber modal itu bukan berasal dari Bapak Andi sendiri gitu. Oke, baik, izin menanggapi ya, Bu kuasa hukum. Jadi sumber modal itu tuh bukan satu-satunya faktor penentu kepemilikan saham. Benar, tapi sumber modalnya itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja, Pak Bu. Oke, kalau gitu kita juga ingin bertanya kepada pihak Pak Surya, kalau benar saham tersebut hanya dititipkan kepada Andi, kenapa selama 7 tahun itu nggak pernah dibuat surat pernyataan, nggak pernah dibuat surat perjanjian penitipan, ataupun nggak pernah dibuat perjanjian nomine, bahkan nggak pernah ada keberatan sampai nilai saham itu meningkat berkali-kali lipat. Karena dia anak saya. Dan justru itu Pak, hukum itu kan dibuat untuk mengantisipasi keadaan kalau sewaktu-waktu kepercayaan itu berubah menjadi sengketa. Jadi gini, berarti sekarang posisinya nih ya, saya dirikan, besarkan perusahaan ini. Terus pas sudah besar, dia pengen jual ke pihak ketiga. Nggak bisa gitu dong. Saya waktu dia masih kuliah muter-muter nyari dana ke bank, ke investor, perusahaan sempat rugi apa segala macam, dia nggak ngapa-ngapain. Apa yang dia tiba-tiba mau jual gitu? Nggak bisa lah. Berarti bapak saya ini menganggap dirinya sebagai orang asing, padahal saya nggak pernah bilang ya dia orang asing di sini. Ya dari dulu juga semua keputusan tuh selalu bapak saya yang ngambil, nama saya dipakai, tanggung jawab saya juga kena, tapi hak saya selalu dianggap gak ada di sini. Ya saya memang gak ikut dalam membangun perusahaan ini ya. Saya nggak membangun perusahaan ini dari nol. Tapi ya waktu perusahaan pertama berdiri juga, ya mungkin saya masih kuliah waktu itu. Tapi ya setelah lulus, ya saya ngerasa saya juga saya harus ikut membantu perusahaan dengan cara saya sendiri gitu. Saya harus ikut menjaga nama baik perusahaan ini dengan hadir dalam beberapa pertemuan. Terus saya juga harus memikul resiko sebagai pemegang saham yang namanya juga tercatat di sini. Jadi kalau misalnya suatu hari ada masalah hukum terkait perusahaan ini, ya nama saya juga yang pertama kali akan dipanggil gitu loh. Risiko apa? Tanggung jawab apa? Ngawur kamu. Apa? Saya direksinya. Perusahaan ada apa-apa, masalah, sengketa, apapun itu manggilnya saya. Kamu tanggung jawab ke modal yang kamu setor doang. Modalnya juga dari siapa? Dari saya. Dari keluarga kamu itu loh. Jangankan saham, ini rumah, mobil aja saya yang belikan. Syukur. Nah, itu lagi yang terus bapak saya selalu bawa-bawa. Bapak saya selalu ungkit-ungkit setiap kali saya mau mengambil keputusan sendiri. Ya saya bukannya nggak bersyukur ya Pak atas semuanya yang Bapak udah kasih ke saya, tapi gimana ya, saya juga sebagai anak saya juga capek gitu loh. Saya nggak pernah dianggap dewasa di sini. Dan gimana ya, mentang-mentang Bapak orang tua saya, emang hidup saya ini milik Bapak. Oke, baik Pak Surya, Pak Andi, harap tenang ya. Sesuai dengan perjanjian kita tadi di awal, kita di sini berdiskusi, kita membuka pikiran dengan bahasa yang santun, dengan profesional. Jadi saya harap di sini Pak Surya dan Pak Andi bisa lebih tenang dan berbicara dengan kepala dingin ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Baik Bu, mungkin izin menanggapi atas satu hal kali ya Bu. Di hukum Indonesia sendiri itu mengenal konsep pemilik manfaat atau beneficial ownership gitu Bu. Nah, di dalam peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 itu membedakan antara pemilik formal sama pihak yang sesungguhnya menikmati manfaat serta mengendalikan korporasi tersebut. Sehingga pada faktanya sendiri sejak perusahaan itu didirikan, Pak Surya yang menentukan arah perusahaan tersebut tuh mau seperti apa, bisnisnya itu seperti apa. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Surya, dia yang menghadiri rapat penting gitu. Dia juga yang berhubungan dengan
investor-investornya, terus mengendalikan operasional perusahaannya juga. Sedangkan Bapak Andi sendiri, dia hampir tidak pernah terlibat Bu dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Langsung sama saya. Gini ya Bu, kami keberatan kalau perpres tersebut itu digunakan untuk menggeser status kepemilikan saham. Perpres 13 tahun 2018 itu kan berbicara mengenai transparansi pemilik manfaat korporasi ya, bukan tentang pemindahan hak kepemilikan saham secara perdata. Jadi kalau menurut kami perpres tersebut tuh tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan klien kami ini bukan pemilik saham. Oh, kami tidak mengatakan demikian, Bu. Kami di sini hanya menunjukkan bahwa hukum Indonesia sendiri itu mengenal kemungkinan adanya perbedaan antara pihak formal dan pihak yang secara substansial ini mengendalikan serta menikmati manfaat ekonomi dari suatu korporasi, suatu perusahaan dia sendiri gitu. Dan kami pun juga tetap berpendapat kalau sampai ada putusan yang menyatakan lain, klien kami ini tuh tetap merupakan pemegang saham yang sah menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oke, baik. Saya rasa posisi hukum masing-masing pihak, baik pihak Pak Surya maupun Pak Andi di sini sudah mulai tergambar ya Bapak Ibu, dan sudah disampaikan dengan baik juga oleh ibu-ibu kuasa hukum masing-masing Pak Andi dan Pak Surya. Dan berarti dari pihaknya Pak Andi di sini lebih menekankan pada prinsip kepastian hukum perseroan ya. Baik, dari pihaknya Pak Surya apakah ada tanggapan terhadap pandangan pihaknya Pak Andi? Boleh. Soal Jadi gini loh, tadi kan Ibu bilang ya, kalau Pak Andi lebih ke kepastian hukum, kalau kita sebenarnya lebih ke kekeluargaan aja, kekeluargaan, kepercayaan. Gini loh Andi, perusahaan ini itu adalah hasil keringat darah dari keluargamu sendiri loh. 10 tahun kita bangun perusahaan ini yang ujung-ujungnya buat kamu juga sebenarnya. Tapi nggak begini caranya. Semua ini kita bangun sama ibu kamu juga. Terus kamu pengen jual aja ke pihak luar, kan nggak pantas, Di. Iya, saya memang nggak menyangkal itu, Pak. Tapi yang seperti yang udah dijelasin juga oleh kuasa hukum saya di sini, beliau menyatakan bahwa dalam hukum perseroan yang diakui adalah yang tercatat. Jadi berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, saya adalah pemegang saham yang sah. Tidak ada perjanjian tertulis yang membatasi hak saya, dan di dalam ADART juga tidak ada larangan pengalihan saham. Gitu. Iya Andi, tapi kan kita kan sempat ngomong, nggak ada yang tertulis memang, tapi kan kita sempat ngomong perjanjian antar keluarga nggak tertulis, oke. Tapi kan kita sempat sepakat loh, Andi. Itikat baik kamu mana? Nah, harus banget tertulis dengan semua kepercayaan ini. Belum juga, aduh. Ya adalah. Nah, kesepakatan itu tuh nggak memenuhi syarat sah perjanjian, Pak. Karena nggak jelas dan juga nggak terdokumentasi secara kuat. Ini kalau dibawa ke pengadilan, yang dilihat itu cuma bukti formal, Pak. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya paham ya posisi hukum dari Pak Surya maupun dari Pak Andi juga. Kalau perdebatan kita ini terus dilanjutkan, saya khawatirnya kita bukannya dapat kesepakatan, tapi kita malah geser ke ruang sidang, Pak, gitu. Nah, karena itu saya mau mengajak baik Pak Surya maupun Pak Andi maupun ibu-ibu kuasa hukum ya, untuk kita di sini bisa belajar untuk lebih terbuka dalam melihat persoalan ini, begitu ya Pak, Bu. Karena sering sekali sengketa keluarga itu bukan hanya soal siapa yang benar secara hukum, Pak, Bu, tapi juga soal kepentingan dan kebutuhan yang belum dikomunikasikan sebelumnya. Jadi Pak Surya, kalau dari Pak Surya ya, apa yang sebenarnya paling Bapak khawatirkan? Apa yang menjadi concern Bapak dari rencana penjualan saham ini, Pak? Oke, baik. Jadi kalau dari saya, sebenarnya saya khawatir dijual ke pihak luarnya ini loh. Kan kita nggak tahu mereka siapa. 10 tahun perusahaan ini jadi milik keluarga.
tiba-tiba mau dijual ke pihak luar. Nah kalau misalkan ada pengambilan keputusan ditolak mereka, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Udah itu juga kalau misalkan perihal benar sampai ke pengadilan, kan kepercayaan ini nggak ada lagi loh. Gitu. Baik, terima kasih ya Pak Surya. Kalau dari Pak Andi, gimana tanggapannya Pak Andi? Ya, saya paham atas kekhawatiran Bapak saya ini. Tapi dari sisi saya sendiri, tidak pernah ada yang benar-benar menganggap saya sebagai pemilik di sini. Jadi ketika perusahaan sedang untung, ya saya dibilang anak yang harus meneruskan usaha keluarga. Tetapi ketika saya ingin mengambil suatu keputusan, saya dianggap nggak punya hak di sini. Oke. Gini nih, kita keluarga ya. Kita keluarga ya. Sampai situ sepakat kan kita kan? Iya. Kita keluarga. Kenapa kamu sangat memaksa gitu? Sangat buru-buru gitu? Kenapa sih? Ya, saya cuma mau mengklaim doang Pak, apa yang memang seharusnya menjadi hak saya gitu. Jadi Bapak juga di sini jangan malah berasumsi yang enggak nih Pak. Meskipun ya kita memang keluarga, urusan dapur kita masing-masing tuh nggak selalu bisa jadi bahan pembicaraan bersama Pak. Ya, tapi kenapa kamu jual sama keluarga? Ya karena saya butuh uang Pak. Baik, Pak Andi, maaf saya di sini kurang paham ya, maksudnya apakah Pak Andi berkenan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataan Pak Andi yang barusan? Ya jadi gimana ya Bu? Usaha saya sejujurnya selama 2 tahun terakhir ini lagi nggak berjalan dengan baik Bu. Saya masih punya pinjaman-pinjaman yang harus diselesaikan. Belum lagi kalau misalnya ada kebutuhan rumah tangga yang memang harus saya tingkatkan, dan bahkan banyak juga tuntutan dari istri saya gitu loh. Jadi saya harus banyak sekali yang harus saya tutupi gitu loh. Baik, Maaf ya Andi ya. Kalau ada masalah, kok nggak bicarain baik-baik loh. Ya gimana Pak, setiap kali saya mau ngomongin soal uang, pasti ujung-ujungnya saya selalu dibanding-bandingin sama Bapak. Saya capek Pak. Saya pengen buktiin kalau saya juga bisa berdiri di kaki sendiri Pak. Bu Mediator, saya izin menambahkan ya, klien kami ini nggak pernah berniat Bu untuk mengambil alih perusahaan ataupun merugikan keluarganya sendiri. Keinginan menjual saham itu tuh muncul karena adanya kebutuhan likuiditas yang mendesak. Klien kami ini juga melihat saham tersebut tuh sebagai satu-satunya aset yang bisa segera dicairkan. Oke baik Bu, mungkin kami tuh sudah memahami gitu kondisi Bapak Andi sendiri. Namun yang menjadi keberatan klien saya gitu, klien kami adalah ketika solusi yang dipilih itu justru berpotensi menghilangkan kendali atas Bapak Andi sendiri gitu, atas perjalanan perusahaan dia gitu, yang dimana karena itu sejak awal itu klien kami tidak menolak membantu saudara Andi. Kalau misalkan Bapak Andi sendiri meminta bantuan kepada Bapak Surya secara baik-baik atau secara keluarga lah diomongkan gitu, ya kami pun nggak akan menolak hal tersebut gitu. Yang ditolak adalah penjualan saham perusahaannya Pak Surya ini loh kepada pihak luar gitu Bu. Oke, baik. Nah, saya di sini mulai melihat titik temunya ya Pak, Bu. Karena di sini di satu sisi Pak Surya mau perusahaan itu tetap berada di kendali keluarga, Betul. ya. Kemudian di sisi lain Pak Andi di sini butuh dana dalam jumlah besar, tapi dalam waktu yang cepat, Yes. gitu ya Pak. Nah, artinya persoalan utama kita sebenarnya bukan lagi soal siapa pemilik saham. Tapi gimana supaya kebutuhannya Pak Andi di sini bisa terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan keluarga, gitu kalau yang saya lihat. Apakah di sini kira-kira Bapak Ibu setuju dengan pemahaman saya itu? Setuju. Oke, baik.
Kalau begitu, saya mau menawarkan kemungkinan solusi, Pak, Bu. Pertama, apakah memungkinkan apabila Pak Surya melakukan pembelian saham atas saham yang saat ini tercatat atas nama Pak Andi dengan nilai yang wajar yang ditentukan oleh KJPP? Itu pertama. Kedua, bagaimana jika sebelum sahamnya ditawarkan ke Pak Surya diberikan hak prioritas pertama untuk membeli saham tersebut sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga? Mungkin di sini ibu-ibu kuasa hukum familiar dengan istilah right of first refusal ya, Bu. Jadi yang kalau belum ditambahkan, belum ada di dalam anggaran dasarnya, maka selanjutnya mungkin opsi tersebut bisa ditambahkan ya. Baik. Sehingga di sini saya rasa dengan solusi tersebut kebutuhannya Pak Andi tetap bisa terpenuhi, tapi di satu sisi juga kepemilikan perusahaan tetap berada dalam lingkup keluarga gitu, Bapak Ibu. Bagaimana? Bisa. Bisa, Pak. Saya bisa mempertimbangkan hal tersebut selama ya kebutuhan likuiditas saya tetap terpenuhi. Kami juga terbuka ya Bu terhadap opsi yang tadi Ibu berikan sepanjang hak-hak lain kami ini tetap dihormati juga. Kami juga pada prinsipnya mungkin terbuka atas hal tersebut terhadap opsi yang tadi sudah disebutkan gitu, sepanjang hak-hak klien kami ini tetap dioptimalkan gitu. Oke, baik. Kalau demikian, saya di sini melihat peluang penyelesaian damainya itu masih sangat besar ya, Bapak Ibu. Jadi saya menangkap bahwa para pihak di sini itu mulai mengarah pada kesepahaman sebagai berikut. Pertama, para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan sengketa mengenai kepemilikan saham melalui jalur litigasi. Ini jelas ya, Bapak Ibu. Kemudian, status kepemilikan saham yang saat ini tercatat atas nama Pak Andi tetap dihormati sampai terdapat pengaturan lebih lanjut dalam kesepakatan tertulis. Kemudian ketiga, Pak Andi tidak akan mengalihkan saham kepada pihak ketiga sebelum memberikan kesempatan pertama kepada Pak Surya untuk membelinya. Begitu ya, Pak? Oke, baik. Nih, kemudian nilai wajar saham akan ditentukan oleh KJPP yang disepakati bersama. Kemudian pembelian dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuannya Pak Surya. Gitu ya, Pak? Ya. Nah, kemudian kesepakatan ini akan dituangkan dalam settlement agreement yang mengikat para pihak. Kemudian terakhir akan dibuat klausul bahwa setiap pengalihan saham di masa depan wajib mendapat persetujuan Pak Surya melalui mekanisme right of first refusal yang jika belum diatur dalam anggaran dasar maka akan ditambahkan di kemudian hari. Begitu ya, Bapak Ibu. Apakah rangkuman ini sudah sesuai dengan kesepahaman Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari ibu-ibu kuasa hukum? Mungkin dari kuasa hukum Pak Surya dulu, silakan. Oke, mungkin pada prinsipnya itu kami mengikuti alur dari kesepakatan ini. Mungkin saya selaku kuasa hukum dari Pak Surya juga menyetujui dan juga mendukung keputusan dari beliau. Ya, begitu pula dengan saya ya sebagai kuasa hukum dari Bapak Andi. Baik. Kalau begitu saya di sini mencatat bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela ya, Bapak Ibu, dan dengan etikat baik juga saya lihat. Kesepakatan ini selanjutnya nanti akan dituangkan dalam bentuk perjanjian agar kemudian selanjutnya memiliki kepastian hukum ya, Bapak Ibu, untuk menghindari sengketa juga di kemudian hari. Kemudian di sini saya juga mengapresiasi keterbukaan dan komitmen kedua pihak, pihaknya Pak Surya maupun Pak Andi ya, yang memilih penyelesaian secara musyawarah dibandingkan melalui proses litigasi, sehingga rasa kekeluargaan di sini bisa tetap terjaga ya, Bapak Ibu. Jadi harapan saya semoga kesepakatan ini itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan persoalan hukum, tapi juga menjaga agar hubungan keluarga, terutama hubungannya Pak Surya dan Pak Andi, dan keberlangsungan perusahaan. Itu ya, Bapak Ibu. Dengan demikian, saya rasa sesi mediasi hari ini saya nyatakan berhasil dan selesai. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat. Itu orang asing ya.
saya miss bapak. Iya, sabar dulu. Teman-teman sabar dulu. Benar.